Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Irfan Prepper. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini kita masih membahas tentang Zoom meeting lagi ya. Yaitu cara menghindari video nge-lag atau cara mengatasi video Zoom meeting yang nge-lag atau patah-patah. Jadi selama ini kan kita sering ya. Jadi pas kita lagi Zoom meeting di video kita itu lancar, ternyata di video peserta itu patah-patah ya videonya atau nge-lag ya, biasa kita sebut. Yuk, bagaimana cara mengatasinya? Langsung aja yuk kita praktekkan caranya. Oke, sebelumnya bagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya channel Irfan Prepper ini agar mengetahui update perkembangan video terbaru. Yuk langsung aja kita mulai yuk caranya. Cus! Yang pertama langsung aja kita join di Zoom meeting ya. Di sini saya sudah join di Zoom meeting. Kenapa penyebabnya video Zoom meeting kita saat kita lagi seminar atau lagi memakainya sering lag atau patah-patah ya? Itu ada penyebabnya. Yang pertama biasanya itu terkendala jaringan ya, yang sering kita alami itu jaringan. Jadi misalkan kita pakai paket kuota itu pakai kuota download biasanya yang besar. Dan seharusnya kalau kita melaksanakan Zoom meeting itu kita harus pakai kuota upload ya, bukan kuota download. Yang kedua biasanya dari hardware-nya. Di laptop atau di PC-nya hardware-nya itu harus minimal 64 bit ya, agar video kita paling enggak bisa lancar dan tidak patah-patah atau nge-lag. Cara mengeceknya hardware-nya bisa kita coba cek di komputer atau PC kita ya. Ini coba saya masuk di menu search, kemudian kita ketik DXDiag. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita akan mengetahui spek komputer kita ya. Dan agar tidak nge-lag saat video Zoom meeting itu minimal spesifikasi hardware-nya harus 64 bit ya. Nah, di sini punya saya adalah 64 bit. Kalau sudah kita exit ya. Penyebabnya yang ketiga biasanya dari VGA-nya juga bisa. Jadi kalau ada laptop atau PC yang nggak ada VGA-nya itu bisa menyebabkan video kita Zoom meeting-nya menjadi nge-lag atau patah-patah. Yang ketiga bisa dari setting video ya. Jadi bisa kita cek setting videonya, kita masuk pada terus virtual background, kemudian kita pilih video. Nah, di sini agar kita mengurangi video biar nggak lag, kita pilih yang original ya, yang HD-nya kita ilangi. Otomatis nanti mengurangi kuota dan membuat yang laptop atau PC yang tidak seberapa besar bitnya agar tidak putus-putus ya. Dan ini contoh punya saya kan sudah 64 bit ya, jadi saya memakai yang HD, itu tidak masalah. Setelah itu kita hindari menggunakan virtual background ya. Jadi supaya videonya nggak patah-patah, biasanya kalau laptop atau PC yang kurang support ini kita jangan memakai virtual background ya. Di sini saya memakai contoh virtual background ini karena kan ini PC-nya sudah support 64 bit ya, jadi tidak, insya Allah tidak masalah. Yang ketiga, yang selanjutnya, kalau misalkan kita menjadi host itu kita setting lagi ya, kita masuk advance ya. Yang kita gunakan itu agar tidak patah-patah itu
hanya yang dicentang hanya video processing sama sending video ya. Untuk receiving video sama virtual background kita hilangi ya, agar videonya tidak nge-lag. Itu seumpama kita jadi host kan. Tapi misalkan kita jadi peserta, itu yang harus kita centang hanyalah video processing dan receiving video ya, agar misalkan video dari hostnya atau pembicaranya itu kita terdengar suaranya jelas ya, tidak patah-patah gitu ya, atau nge-lag gitu ya. Tapi ini di punya saya karena sudah support, maka tadi saya centang semua ya untuk hardware akselerasinya ini. Jadi misalkan di laptop tapi kita sudah support lebih dari 32 bit, bisa kita gunakan semua ya, agar videonya tidak nge-lag atau patah-patah. Akan tetapi semua itu faktor utama adalah jaringan ya. Jika jaringan kita stabil, misalkan kita menggunakan wifi atau pakai data. Kalau pakai data itu kita harus menggunakan yang kuota upload ya, agar videonya tidak nge-lag ya. Kalau jaringannya sudah bagus dan hardware-nya sudah support minimal lebih dari 32 bit, insya Allah apa yang sedang kita lakukan saat Zoom meeting itu videonya lancar dan bagus ya, tidak nge-lag atau patah-patah kotak-kotak seperti kayak di sensor gitu ya. Jadi cukup mudah ya caranya. Yang pertama kita pastikan jaringannya, yang kedua kita cek hardware komputer atau PC kita ya, misalkan kita menggunakan laptop atau PC, minimalnya harus lebih dari 32 bit ya. Yang ketiga kita setting videonya ya. Kalau misalkan spek kita rendah ya, kita menggunakan yang original ya, kameranya jangan yang menggunakan HD ya. Dan selanjutnya hindari menggunakan virtual background, soalnya itu juga mempengaruhi untuk lancar atau tidaknya nanti kita saat menggunakan Zoom meeting. Selanjutnya kita setting videonya ya. Kalau kita sebagai host, yang kita centang adalah video processing dan kita sending video itu kita checklist. Kalau kita sebagai peserta, yang kita centang adalah video processing dan receiving video, agar videonya tidak nge-lag dan jelas penjelasan dari host kita. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.